Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izinkan saya pada kesempatan kali ini kita akan membahas penerapan turunan dalam kalkulus semester 1. Dalam studi kasus turunan, kita akan menganalisis permasalahan umum dan mencari solusi yang tepat, yaitu melalui contoh konkret. Kita akan memahami konsep dan penerapan turunan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus mengetahui terlebih dahulu, yaitu apa sih pengertian turunan. Turunan adalah konsep dalam matematika yang menggambarkan perubahan fungsi terhadap variabel independen. Dalam studi kasus ini, kita akan melihat bagaimana turunan digunakan untuk menganalisis masalah yang nyata, yaitu masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebelum kita menganalisis studi kasus, kita itu harus menggunakan konsep turunan untuk menentukan titik kritis dan nilai ekstrim, yaitu dengan metode analisis. Dengan demikian, kita dapat mengidentifikasi solusi yang optimal. Studi kasus. Dalam kasus ini, kita akan melihat bagaimana turunan digunakan untuk meramalkan tren keuangan. Sebenarnya ada banyak beberapa kasus yang emang terkait dalam turunan ini, cuman di sini saya ambil yang pertama, yaitu dalam tren keuangan dan bagaimana mengidentifikasi perubahan signifikan dalam data keuangan. Hal ini membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Ada lagi, yaitu contoh studi kasus yang kedua, yaitu pengoptimalisasi rantai pasok produk organik dalam industri makanan. Perubahan tren konsumen menuju gaya hidup sehat dan berkelanjutan telah mendorong pertumbuhan industri makanan organik. Sebuah perusahaan makanan organik, yaitu Organic Delight, mencatat pertumbuhan penjualan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, untuk menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan, perusahaan ini perlu mengoptimalkan rantai pasok produk organiknya. Nah, apa sih tujuannya? Yaitu tujuan dari studi kasus ini itu untuk menganalisis dan meningkatkan efisiensi rantai pasok produk organik, yaitu Organic Delight, untuk memastikan kualitas dan ketersediaan produk organik dengan tetap mempertimbangkan prinsip keberlanjutan. Nah, ada beberapa langkah-langkah untuk studi kasus, yaitu tentang rantai pasok produk organik. Nah, langkah-langkah yang pertama yaitu menganalisis pasokan bahan baku. Yang dimaksud analisis pasokan bahan baku yaitu dengan meninjau sumber daya dan lokasi petani organik dan menganalisis stabilitas pasokan bahan baku organik. Yang kedua itu adalah pengelolaan gudang. Yang dimaksud pengelolaan gudang yaitu mengevaluasi proses penyimpanan dan distribusi produk organik dan mengidentifikasi peluang untuk mengurangi waktu penyimpanan dan meminimalkan kerugian produk. Yang ketiga, pemantauan proses produksi, yaitu menganalisis proses produksi untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat ditingkatkan, serta menilai efisiensi penggunaan energi dan bahan dalam produksi. Yang keempat, yaitu pemasaran dan distribusi. Mengoptimalkan strategi pemasaran untuk meningkatkan visibilitas produk organik, yaitu serta meninjau jalur distribusi untuk memastikan pengiriman
yang efisien ke pengecer atau konsumen. Dan yang kelima, itu evaluasi keberlanjutan. Menilai dampak ekologis dan sosial rantai pasok produk, mencari cara untuk meningkatkan praktik keberlanjutan dan dari seluruh rantai pasok. Nah, ini tuh adalah langkah-langkah studi kasus dalam turunan. Itu seperti ini. Nah, setelah kita menerapkan langkah-langkah tersebut, yaitu kita akan mendapatkan hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan itu dengan melakukan perubahan berbasis data pada rantai produk organik, diharapkan Organic Delight dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasional, dan memastikan keberlanjutan produk organik mereka. Selain itu, diharapkan juga adanya peningkatan kepuasan pelanggan melalui ketersediaan produk yang lebih baik dan dukungan terhadap nilai-nilai keberlanjutan. Nah, studi kasus ini mencerminkan kompleksitas tantangan dalam mengelola rantai pasok atau produk organik dan menunjukkan bagaimana perusahaan dapat mengoptimalkan operasinya untuk mencapai keberlanjutan dan keunggulan kompetitif. Sebenarnya ada banyak beberapa studi kasus yang bisa mencakup kehidupan kita sehari-hari. Cuma ada juga yang kita bisa mengambil seperti studi kasus yang lain, yaitu kecepatan sebuah mobil dan lain-lain, dan masih banyak ya. Nah, sehingga ketika kita sudah menjalankan langkah-langkah studi kasus ini, kita sudah dapat hasil yang diharapkan. Nah, kesimpulannya yaitu setelah kita membahas studi kasus ini, yaitu kita bisa melihat bagaimana konsep matematika ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Jadi matematika ini sebenarnya itu sangat berpengaruh dalam hidup kita. Jadi kita tuh nggak bisa lepas sebenarnya dalam apapun yang kita lakukan itu dalam bidang matematika, yaitu dengan menganalisis masalah dan mencari solusi, kita dapat memahami pentingnya turunan dalam pemecahan masalah. Nah, cukup sekian mungkin kalau yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.